Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham jagoan milik Lo Keng Hong, punya 151 juta lembar. Dapat dividen 3,8%, valuasi PBV hanya 0,7 kali, dan harga naik 183%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham andalan dari Lo Keng Hong. LKH punya 15% keseluruhan saham perusahaan dan menjadikannya orang kedua dengan kepemilikan terbesar. Perusahaan ini menarik karena dengan valuasi PBV 0,7 kali, mereka membagi dividen sekitar 3,8%. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah naik 183%. Artinya pemegang saham perusahaan ini dapat keuntungan double, yaitu dari sisi capital gain dan dividen. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTRO punya aset 563 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 532 juta dolar. Artinya aset PTRO naik 5,83% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 563 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 226 juta dolar. Artinya 40,14% aset PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,31%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 563 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas 100 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PTRO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 12,36%. Kedua, liabilitas. PTRO punya liabilitas 293 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 272 juta dolar. Artinya, hutang PTRO naik 7,72% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 293 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 87 juta dolar. Artinya, 29,69% hutang PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 35,94%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank. Dari total liabilitas 293 juta dolar, perusahaan punya utang bank 34 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PTRO. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 34 juta dolar. Ketiga, ekuitas. PTRO punya ekuitas 269 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 259 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 3,86%. Dari total ekuitas 269 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 244 juta dolar. Artinya 90,71% ekuitas PTRO berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,72%. Keempat, pendapatan. PTRO punya pendapatan 206,4 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 193,3 juta dolar. Berarti pendapatan PTRO naik 6,78% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PTRO punya biaya pokok penjualan sebanyak 176,19 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 163,26 juta dolar. Berarti biaya pokok PTRO naik 7,92% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PTRO mampu menghasilkan laba sebanyak 10,76 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 11,76 juta dolar, berarti laba perusahaan ini turun 8,50% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTRO punya ROE 8% dengan NPM 5,20%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 108%. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja karena terjadi penurunan laba. Selain itu, DER-nya juga sudah tinggi di mana total utang lebih besar dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,4 kali dan PBV 0,7 kali. Saham PTRO punya valuasi yang cukup rendah khususnya untuk aspek PBV. Tapi sebagai informasi, harga saham perusahaan sudah naik lumayan besar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, kamu perlu mempertimbangkan aspek selain valuasi untuk mengambil keputusan menjual beli saham ini ya.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Peningkatan liabilitas disebabkan oleh utang bank yang meningkat. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba yang bertambah. 4. Pendapatan naik lebih tinggi dari biaya pokok. Tapi kenapa laba turun 8,5%? Hal itu disebabkan karena terjadinya penurunan penghasilan bunga. 5. Rasio keuangan biasa saja. 6. Valuasi masih cukup rendah dan bisa dipertimbangkan. Demikian analisis singkat saham PTRO berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Thank you.